Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Rina Nurhayati. Saya adalah salah satu dosen aktif di program studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Kalimantan. Video ini merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi sertifikasi dosen pada tahun 2025 yang diadakan oleh Kemdikti Saintek. Tugas saya sebagai dosen yaitu melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas pengajaran salah satunya yaitu saya telah mengampu mata kuliah laboratorium lingkungan kurang lebih selama 4 tahun. Mata kuliah laboratorium lingkungan merupakan mata kuliah wajib semester ganjil untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah laboratorium lingkungan merupakan bagian penting dari kurikulum program studi teknik lingkungan karena memberikan pemahaman teori dan praktikum kepada mahasiswa tentang metode pengujian dan analisis lingkungan khususnya air, udara, dan tanah. Metode pembelajaran untuk perkuliahan laboratorium lingkungan dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung di kelas dan laboratorium. Selain itu juga dilakukan secara daring menggunakan LMS atau Learning Management System yang dimiliki oleh Institut Teknologi Kalimantan. Di mana dalam proses pertemuannya ada 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan dilakukan sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan lainnya dilaksanakan setelah ujian tengah semester, dan dua pertemuan lanjutan adalah untuk ujiannya. Metode pembelajaran mata kuliah laboratorium lingkungan yaitu di mana capaian pembelajaran luaran dan capaian pembelajaran mata kuliah yaitu diharapkan mahasiswa mampu melakukan pengukuran dan menganalisis data hasil pengukuran parameter sebagai indikator untuk menentukan kualitas lingkungan yang terdiri air, tanah, udara, dan zat padat. Indikator penilaiannya yaitu terdiri dari praktikum sebesar 40%, kuis sebesar 5%, ujian tengah semester sebesar 20%, ujian akhir semester sebanyak 20%, dan tugas kelompok sebanyak 15%. Pada mata kuliah laboratorium lingkungan, mahasiswa diberi pemahaman tentang melakukan sampling yang baik dan analisis kualitas lingkungan dari data yang telah didapatkan, dapat mengoperasikan alat-alat laboratorium untuk uji kualitas pada parameter fisik, kimia, dan biologi, seperti pada pengukuran pH menggunakan pH meter, pengukuran DO menggunakan DO meter, pengukuran parameter kekeruhan menggunakan turbinimeter, dan lainnya. Selain itu, juga dilakukan setelah data didapatkan, dilakukan pengolahan dan analisis dari hasil uji di laboratorium untuk keperluan bagaimana pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan yang baik. Selain itu, pada mata kuliah laboratorium lingkungan, khususnya praktikum laboratorium lingkungan, selalu menekankan pada pentingnya keselamatan kerja di laboratorium dengan adanya standar operasional prosedur yang tepat dan etika dalam pengambilan dan pengolahan data yang baik dan akurat. Berikut merupakan cuplikan pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas dan di laboratorium. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Siap ya belajar hari ini ya? Siap. Oke, terima kasih. Kita persiapkan. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat, sangat semangat. Oke, terima kasih. Saya lihat wajahnya bahagia semua ya teman-teman ya. Alhamdulillah sudah semangat ya Sultan ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah apa? Laboratorium lingkungan, benar sekali. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan seperti biasa kita berdoa dulu. Oke, silakan Sultan dipimpin berdoa dulu. Oke, baik teman-teman dan kakak-kakak, sebelum kita melakukan pembelajaran laboratorium lingkungan, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Sultan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang
laboratorium lingkungan ya teman-teman ya. Oke, di sini yang akan pertama kali saya lakukan adalah perkenalan ya. Sudah tahu saya siapa? Udah ya. Oke, pertama saya akan mengajar bersama Bu Nia ya. Jadi saya Rina Nurhayati akan mengajar bersama Bu Nia Febrianti gitu ya. Oke, dari mata kuliah ini tujuan atau capaian pembelajarannya adalah apa? Mahasiswa mampu melakukan pengukuran dan menganalisis data hasil pengukuran parameter untuk uji kualitas lingkungan, yaitu dari air, tanah, dan udara. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah jangan lupa teman-teman, kita harus setiap pekan mengisi daftar hadir di LMS ya. LMS-nya jangan lupa, ini alamatnya adalah kuliah.itk.ac.id. Jangan lupa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi pada mata kuliah laboratorium lingkungan kita akan membahas pertama tentang kualitas air, terus karakteristik air limbah, karakteristik zat padat. Yang paling penting adalah pada mata kuliah ini kita akan melaksanakan apa? Praktikum, benar sekali gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk praktikum nanti teman-teman akan dibantu oleh kakak-kakak asistennya gitu ya. Asisten untuk laboratorium lingkungan untuk melaksanakan 6 modul gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang teknik sampling. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana kita melaksanakan metode sampling ya. Ada metode sampling, teknik pengambilan sampling apa tadi? Air, udara, tanah, terus apa lagi? Sampah. Ada teknik sampling sampah, yaitu untuk mengetahui uji kualitas dari zat padat. Oke, tapi untuk pekan ini kita khusus membahas tentang teknik sampling air gitu ya teman-teman ya. Berdasarkan apa? Kira-kira kita Sultan berdasarkan apa teknik samplingnya? Harus berdasarkan apa? Ayo siapa yang tahu? Angkat tangan. Coba siapa email? Berdasarkan SNI atau Standar Nasional Indonesia dan peraturan yang berlaku untuk melihat apa standar baku mutunya gitu ya teman-teman ya. Oke, ini yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya lagi kita akan bagaimana caranya sih kita dapat mengetahui teknik sampling yang baik. Oke, di sini ada metode sampling. Oke. Pada metode sampling, teman-teman akan mencapai pembelajaran mata kuliah ini yaitu apa? Mampu melaksanakan pengukuran dan menganalisis data hasil pengukuran pada parameter apa? Parameter pencemar atau indikatornya berdasarkan tadi kualitasnya adalah fokus di kualitas air ya. Parameternya berdasarkan parameter ada apa? Fisik, kimia, dan biologi. Nah, kira-kira siapa namanya? Andira. Untuk parameter fisik, parameter apa? Kira-kira apa parameter fisik? Secara kasat mata kita melihat. Benar sekali. Ada warna gitu ya Fania ya. Terus ada apa lagi? Suhu, benar sekali. Ada bau. Terus apa lagi? pH untuk kimia, benar sekali. Terus kalau untuk parameter biologi, kira-kira apa? Biologi apa? Itu kimia, yang biologi. Total coliform, benar sekali Nadia. Total coliform atau E. coli untuk parameter biologi atau mikrobiologi, gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ada subjek MK-nya. Mahasiswa mampu apa? Melakukan teknik sampling air, tanah, dan bagaimana cara pengambilan sampel yang benar. Oke, ini bahan kajiannya ada metode sampling dan teknik sampling yang tepat tadi yang dikatakan email tadi berdasarkan Standar Nasional Indonesia dan peraturan yang berlaku gitu ya.
Oke, nah biar pada nggak ngantuk, saya lihat wajahnya tadi kan udah semangat-semangat. Oke, pertama adalah mengapa sih kita perlu sampling? Kira-kira ada yang tahu? Saya Bu. Nah, Sultan, silakan Sultan. Baik Bu, izin menjawab. Saya Sultan dengan NIM 13241078. Oke. Pertanyaannya kan, mengapa kita perlu sampling? Karena sampling itu salah satu cara yang efisien dan terukur untuk mendapatkan data yang akurat Bu. Oke, benar sekali. Jadi kalau kita ingin mengambil data yang akurat, kita harus tahu apa yang akan diambil. Jadi cara pengambilannya harus, kalau ingin mendapatkan data akurat, berarti cara pengambilannya harus juga tepat. Titik samplingnya itu harus tepat ya. Nah itu ya teman-teman ya. Terus apa saja yang kita perlukan dalam melakukan sampling? Yo, dalam pengambilan sampel air aja. Misalnya di samping ada danau ITK, kita ingin melihat kualitas dari air permukaan di danau ITK ini. Kira-kira seperti apa? Pertama kali tadi kita tentukan dulu apa? Titik samplingnya ya kan, ada berapa titik yang akan kita ambil. Terus itu apalagi yang kita perlukan? Teknik pengambilan sampelnya kita harus pahami dulu teorinya. Terus apalagi? Siapkan alat dan bahannya. Alat-alatnya seperti apa? Botol kaca bisa, plastik bisa ya kan, tergantung lagi parameter yang akan kita perlukan, yang akan kita uji ya kan, kita ukur. Terus apa lagi? Apalagi? Apakah hanya botol cara mengambilnya? Pakai alat apa, Fania? Horizontal samplernya untuk pengambilan sampelnya ya. Nah itu ya, kita memerlukan ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nanti kita akan laksanakan atau kita lihat secara langsung di lab, gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tadi kita udah bahas apa pedoman atau acuan dalam pengambilan sampling atau pengambilan sampel. SNI berapa yang suaranya yang keras, yang nyaring? SNI berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? SNI berapa? Ya, silahkan Denada. Saya izin menjawab Bu. SNI 6, 24, 12, 19, 91. Oke, benar sekali. Kira-kira di dalam pedoman situ, yang pertama kali apa yang dibahas? Tentang apa? Tentang bagaimana kita menentukan titik lokasinya ya kan. Terus setelah kita menentukan titik lokasinya, terus kira-kira kita kembali lagi tadi. Nah, apa setelah kita mengambil sampel, kita tentukan dulu apa output yang kita harapkan. Apakah kita ingin mengecek uji kualitas airnya, apakah air baku, air apalagi bersih, atau air minum. Tapi kalau untuk danau ITK tadi yang saya sampaikan, berarti dia termasuk air apa? Air apa? Air permukaan. Apakah langsung bisa diminum? Tidak. Biasanya digunakan untuk apa? Sebagai air baku. Benar sekali Zen. Nah itu ya. Jadi kita harus tahu, air baku berarti standarnya berbeda-beda antara air baku, air bersih, dan air minum gitu ya. Baik itu kalau air permukaan, bisa air permukaan contohnya apa tadi? Danau. Terus apa lagi? Waduk, sungai ya kan. Terus kalau air sumber air yang di dalam tanah, air tanah, benar sekali gitu ya teman-teman ya. Itu yang teman-teman perlu ketahui. Nah, kualitas air dilihat lagi ada tergantung dari tadi komposisi senyawanya ya kan. Makanya kita mengukurnya, lihat lagi uji kualitasnya, parameternya ada fisik, kimia, dan biologi gitu ya teman-teman ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, data kualitas air tadi yang dikatakan Sultan itu dia akurat atau tidak tergantung dari apa? Dari awal pertama tadi, cara penentuan titik samplingnya, pengambilan sampelnya tepat atau tidak. Nah, kalau untuk data yang
saja? Validasi data kualitas air dipengaruhi oleh apa saja? Nah, coba. Siapa yang bisa jawab? Berdasarkan apa? Benar sekali. Sampel yang representatif. Apa artinya representatif? Bisa menggambarkan suhu keadaan dari lokasi air yang tinggi. Benar sekali, email. Dapat melihat atau mewakili kondisi dari keseluruhan seperti itu ya. Jadi sampel air yang harus representatif. Jadi walaupun kita tidak, misalnya danau yang ada di ITK ini, Institut Teknologi Kalimantan, kira-kira kita apakah perlu menguji semuanya, kita ambil semua? Tidak, itu perlunya itulah fungsinya kita mengambil sampel yang representatif, bisa mewakili dari kondisi yang air yang kurang lebih 1-5 liter, bisa mewakili kondisi secara keseluruhan seperti itu. Terus selanjutnya apalagi? Metode analisis yang akurat dan presisi serta tervalidasi itu sangat penting ya. Terus selanjutnya apalagi? Fasilitas laboratorium, benar sekali. Dari peralatannya yang tepat, yang telah terakreditasi, ya kan? Terus itu apalagi? Yang paling penting, kalau sudah alatnya lengkap, apakah itu sudah jadi jaminan bahwa data yang kita dapatkan valid, akurat? Ya, kira-kira perlu apa? Tanya? Sumber daya manusia yang terakhir. Sumber daya manusia yang terakhir, yang contohnya siapa? Pertama laboran, terus siapa lagi? Betul sekali, Sultan, perhatikan ya teman-teman yang akan mengambil pelaksanaan secara langsung, ya kan? Karena kalau sudah dari awal kita pengambilan datanya sudah salah, penentuan titik lokasi pengambilan sampelnya sudah salah, otomatis akan mempengaruhi keseluruhan datanya. Gitu ya, sampai sini bagaimana? Sudah dipahami? Paham ya? Bagaimana Andini? Paham ya? Aman ya? Oke, kalau gitu ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya, berarti kita langsung nanti bertemu di laboratorium gitu ya teman-teman ya. Oke, baik, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan berkah kita semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan karena tugas kita sudah mulai banyak ya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Iya. Gimana kabarnya, sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Oke, jadi hari ini apa yang akan kita lakukan? Kemarin sudah melakukan apa ya, Sultan ya? Jadi kami telah mengambil sampel air, Bu. Oke. Di daerah mana? Waduk Manggar ya, kalau nggak salah ya. Di Waduk Manggar. Oke, berarti sudah mengambil sampel air sebanyak berapa kemarin? Minimal berapa? 1 liter ya, 1-5 liter ya. Oke, begitu hari ini kita akan melakukan pengukuran uji kualitas air pada parameter apa? Oke, parameter fisik dan kimia ya. Oke, kalau gitu kita laksanakan, dipersiapkan. Oh ya, jangan lupa sudah mengisi belum logbooknya? Sudah ya, scan barcode ya. Oke, kalau gitu jangan lupa disiapkan semuanya menggunakan masker dan APD yang lainnya. Oke, kalau gitu siapkan alat dan bahannya. Dan sudah melakukan ini informasi ke laboran? Sudah, Bu. Sudah ya, lengkap semua ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Oke ya, terima kasih. Melalui proses sertifikasi ini, saya berharap dapat terus meningkatkan kualitas diri melalui Tridharma Perguruan Tinggi, serta memperkuat kompetensi sebagai pendidik profesional. Saya berkomitmen untuk terus memberikan ilmu yang bermanfaat sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.